hanya kita sharing aja gimana sih cara ternak murai batu agak tidak gagal ya Mas Dita. Iya. Apalagi khususnya untuk pemula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tufas ya teman-teman. Moga-moga teman-teman diberi kesehatan ya dan dipermudah rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Nah ini Mas Dita, konten kali ini kita akan membahas Mas Dita penyebab gagalnya ternak murai batu Mas Dita. Iya. Kebanyakan kan khususnya bagi para pemula seperti ini Mas Dita. Rata-rata pemula lihat temennya berhasil beternak murai batu, betul ya kan. Udah berhasil, nah kita pengen nyoba nih untuk pemula. Mereka asal-asal beli, yang penting apa namanya? Pasang. Iya, cari pasangan, terus menghasilkan telur. Iya. Kelihatannya kan mudah, Betul. tapi prosentasenya yang kita survei ya gitu. Ini menurut kita ya teman-teman, bukan menurut siapapun, yang menurut kita. Rata-rata peternak murai batu itu 70% mengalami kegagalan teman-teman. Itu rata-rata untuk pemula teman-teman. Jadi nggak tahu gimana cara beternaknya, asal-asalan aja, yang penting ada pasangan, jangan pasang, langsung masukkan kandang ternak, nggak berhasil, akhirnya gagal dan dijual. Nah itu dia. Nah kita kan sharing ya, sebenarnya sih saya juga bukan pakar ya Mas Dita, kita bukan pakar yang mengerti tentang breeding murai batu, tapi seenggaknya kita berbagi pengalaman ya Mas Dita. Betul, betul. Nah kebetulan ini juga nih teman-teman, Mas Dita sendiri dia juga pernah ternak murai batu sebelumnya teman-teman. Pernah ternak murai Mas Dita ya? Pernah, itu lama. Lama ya? Makanya kita akan sharing beberapa faktor penyebab gagalnya ternak murai batu teman-teman. Nah yang wajib pertama Mas Dita, untuk yang pertama mungkin di pemilihan indukannya ya, harus murai batunya Mas Dita. Betul. Harus ada indukannya. Dan nah, itu harus jantan betina juga loh. jangan salah pilih. Jangan salah pilih ya. Nah kalau nggak ada indukannya, gimana mau ternak? Gitu. Betul, betul. Masa kita mau pakai burung tetangga? Nggak mungkin kan? Iya. Yang pertama harus ada indukan murai batu, sepasang murai batu jantan dan betina. Betul. Dan pemilihannya nggak asal-asalnya Mas Dita ya? Nggak asal itu. Nah, kita beli asal, ini udah tahu jantan betina, kita masukkan, ternyata nggak berhasil. Nggak berhasil. Contohnya seperti muda hutan ya Mas Dita. Nah itu paling susah. Nah, muda hutan atau murai yang biasa disebut MH biasa rata-rata. Nah rata-rata mungkin karena peternak baru beli muda hutan karena harganya terjangkau. Ya siring, betul. Harganya lebih murah daripada murai-murai yang sudah siapan untuk ternak Mas Dita. Betul, betul. Gambling, dia beli muda hutan, diternak lah. Nah rata-rata muda itu apa namanya, culat ya, nggak tenang ya. Nggak bisa tenang itu kalau di dalam kandang ternak tuh susah. Dan untuk penjodohannya juga mungkin prosesnya butuh waktu yang lama. Benar sekali. Betul. Ada yang bilang katanya sih untuk anakan biasanya katanya ya Mas Dita, anakan muda hutan itu bisa berprestasi. Katanya seperti itu. Mungkin tergiurnya di situ. Betul. Tapi mereka tidak lihat prosesnya seperti apa Mas Dita. Jadi untuk pemula ya, khususnya pemula ya kalau bisa sih jangan yang muda hutan karena resikonya terlalu tinggi ya, di dalam kegagalan loh. terlalu dalam, banyak. Contohnya kemarin kita review yang di Pemalang ya. Iya. 3 tahun baru berhasil ya Mas Dita ya. Betul. Nah itu muda hutan. Itu sangat luar biasa gagalnya. Makanya untuk pemula yang pengen paling tidak sukses ya Mas Dita ya, dengan cara kita harus pilih-pilih, tanya deh, kalau bisa kita punya komunitas, bertanya, kalau ingin beli ya tanyakan apakah murai ini sudah siap untuk diternakannya Mas Dita ya, siapan seperti itu jantan dan betinanya. Jadi kalau memang orangnya terpercaya, nah bolehlah kita langsung beli, nggak masalah. Jadi, kalau bisa referensi yang terpercaya lah. Nah cari referensi yang terpercaya. Kalau ini udah siapan dan siap untuk dimasukkan kandang ternak. Iya. Itu yang pertama, jangan salah pilih dan harus cari referensi yang terpercaya. Jangan sampai dibohongin ya Mas Dita. Betul. Apalagi khusus pemula, kasihan. Sama kayak kita juga pemula ya Mas Dita ya. Kita juga pemula. Sama pemula. Nah, sekarang masuk yang kedua Mas Dita. Yang kedua apa Mas Dita? Dari segi pakan mungkin berpengaruh ya. Nah, yang kedua ada dari segi pakan. Oke benar, segi pakan. Dalam arti segi pakan itu istilahnya gini, kita mungkin terlalu
over ya untuk kasih pakannya. Maksudnya jor seperti Jor, itu. nah. Banyak. Itu kan bisa menimbulkan efek istilahnya berlemak. Iya, benar. Itu yang membuat istilahnya gagal dalam Pembuahan. pembuahan. Jadi karena lemaknya terlalu banyak, si jantan atau betina ini susah untuk membuahi Mas Ito ya. itu. Jadi untuk porsi pakannya secukupnya Mas Ito ya. Secukupnya. Jangan sampai lapar, jangan terlalu kenyang. Jangan terlalu kenyang. Seperti Betul, itu. betul. Ya. Jadi kalau misalkan ada yang berapa jangkrik ya secukupnya aja. Secukupnya lah. Kita yang tahu kan masing-masing pemilik murai batu ya. Betul. Kalau di peternak. sini sendiri 15 sampai 20 ya Mas ya kalau Iya. satu pasang ya. Satu pasangnya itu sekali pakan. Sekali pakan, misalkan pagi. Jangan 50 atau 100 atau 1 kilo kan itu kan nggak Nah, mungkin. itu yang ada over. Kita mau panen jangkrik kan ya oke kita pakan, jadi pakan jangan terlalu sedikit, jangan terlalu berlebih. banyak. Karena kalau jika sedikit ya pasti kelaparan. Pasti. Jadi cepet stres dan gampang sakit. Nah, Mudah yang sakit. kedua, kalau misalkan over airnya berlemak. Ya, Dan akhirnya gagal. susah untuk membuahi Mas Ita ya. Gagal pembuahan. Dan yang ketiga Mas Ita, Untuk yang ketiga mungkin dari faktor kandang ya. Itu yang paling utama. Karena kan kandang juga berpengaruh ya. besar dalam peternak murai. Gitu. Di faktor kandang banyak ya Mas Ita ya, termasuk kenyamanan kandang tersebut. Kenyamanan, Ya. betul. Karena murai batu kan, jangan kan murai batu, kita sebagai manusia aja Mas Ita ya. Mau ikutik-ikutik Butuh yang nyaman ya Mas butuh Ita yang ya. nyaman, tenang, ya kan? Apalagi burung ya Mas Nah. Ita ya. Intinya nggak pengen diganggu, ada burung lain, apalagi burung yang sejenis, itu Nah, sangat betul. berbahaya. Sangat Kalau berbahaya. bisa dijauhkan. Kalau suara sih nggak masalah ya. Kalau tapi suara jangan nggak terlalu dekat masalah. Kalau bisa ya Mas Ita Iya. ya. Biarkan pokoknya senyaman mungkin murai batu tersebut biar bisa membuahi. Nah itu tadi ada faktor kenyamanan, tapi dalam faktor kenyamanan ini yang di dalam kandang ternak itu sebenarnya banyak Mas Ita. Banyak. Tadi kan bicara kenyamanan untuk tidak ada suara burung-burung lain Nah. ataupun ada burung lain Mas Ita. Jadi kandang harus biasanya ditutup ini Mas Ita, tirai. Tirai bisa. Biar dia nyaman, untuk Nyaman. membuahi. Betul. Ada juga kenyamanan harus ada air Mas Ita. Betul. Itu faktor utama ya kalau Iya, itu menurut saya. wajib. Selain air itu untuk mandi ataupun untuk minum ya Mas Ita ya? Minum. Terus itu juga bisa menenangkan suasana ya. Iya. Bericik air itu. Bericik air bisa menghilangkan stres si murai ya. Si murai, betul. Jadi banyaklah di sini faktor kenyamanan. Intinya kenyamanan dalam si burung ini tidak mengetahui jenis lain Jenis ya. lain. Bisa ditutup dengan tirai supaya tidak terlihat burung-burung lain. Betul. Yang kedua harus kenyamanan dalam faktor air ya Mas Ita ya. Air ini wajib ya Mas Ita ya. Wajib itu. Selain untuk tadi kebersihin air juga bisa menghilangkan suara stres. Suara Murai batu stres maksudnya. Betul. Bukan suaranya stres maksudnya. Maksudnya si murai batu ini Tidak cepat stres, tidak gitu. cepat stres juga untuk mandi. Ya. Suhu juga Mas Ita. Suhu pengaruh. Jelas. Adanya air pun bisa adem ya Mas Ita ya di dalam. Misalnya sejuk ya, mungkin Sejuk. bisa dibilang. Jadi harus ada hawa ya Mas Ita ya. Jadi tidak boleh di dalam kandang ternaknya juga tidak boleh panas ataupun boleh terlalu panas. dingin. Apalagi cuaca sedang hujan begini Mas Ita nih. Wah, itu paling ekstrim. Paling ekstrim. Paling ekstrim. Itu yang sangat berbahaya untuk trotolannya juga Mas Ita. Luar biasa ini. Kalau untuk jam ini nggak bisa dibilang ya semua peternak mungkin Mengalami Mas Ita. mengalami lah, Mm. mengalami. Pasti ada mengantisipasi gimana mengantisipasi untuk cuaca yang ekstrim seperti ini Mas Ita ya. Betul, Apalagi betul. sedang musim hujan. Musim hujan, Siangnya panas. panas seperti ini. Itu daya imun murai batu indukannya, misalkan pun ada anakannya itu sangat sensitif sekali Mas Ita ya. Riskan. Nah itulah dia teman-teman, ini sebenarnya sih sedikit sharing ya, kita juga pengalamannya tidak begitu banyak ya Mas Ita. Belum terlalu banyak. Terlalu banyak, kita sharing aja gimana sih cara ternak murai batu agak tidak gagal ya Mas Ita. Iya. Apalagi khususnya untuk pemula. Nah itulah teman-teman, makanya yang pertama itu dia indukan teman-teman, harus wajib indukan. Kita kalau bisa cari yang udah Udah benar-benar siap. ternak. Siap ternak. Dan referensi cari murai Yang batunya terpercaya. dari Yang terpercaya. itu dia. Referensi yang terpercaya. Yang kedua tadi ya apa Mas? Pakan. Pakan juga.
Terus yang ketiga itu kandang. Yang keempat ini adalah kesabaran. Kesabaran. Itu dari inti semuanya. Oke, mungkin sharingnya segini aja ya, karena kita sih berbagi pengalaman yang kita alami Mas Ito. Iya, lika-liku. Mas Ita sendiri juga pernah berternak murai batu. Pernah. Udah lama ya? Itu udah lama. Mas Itu Ito? tahun 2011 ya. 2011, 9 tahun Mas Ita. 9 tahun yang lalu. Dan sekarang sudah, apa aja ya Mas Ita ya? Sekarang apa aja lah. Oke lah, segitu dulu teman-teman, kita sharing pengalaman penyebab kegagalan ternak murai batu ya. Mudah-mudahan teman-teman semua diberi kelancaran dalam berternaknya murai batu, diberi apa Mas Ita, apalagi Mas Ita? Kasih Mas Ita. Rezeki, kesehatan selalu. Yang pertama perawatnya ini harus sehat ya Mas. Ya harus sehat, harus. Ya oke lah teman-teman, itu aja cukup mungkin Mas Ita ya. Mungkin segitu cukup. Segitu aja cukup, kita berbagi pengalaman dari kita masing-masing Mas Ita ya. Oke teman-teman, jangan lupa untuk di subscribe ya teman-teman, dan like juga teman-teman. Komen teman-teman apabila ada masukan atau kritik dan saran. Dan yang paling penting nih teman-teman, share ke teman-teman semuanya, ke peternak murai batu atau pecinta murai batu lainnya teman-teman, biar kita bisa sharing atau berbagi ilmu teman-teman. Ya gitu aja Mas ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.